Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membahas tentang al-wadi'ah atau wadi'ah. Dalam bahasa sehari-hari disebut dengan tabungan. Dalam dunia perbankan disebut dengan tabungan. Secara istilah wadiah ini didefinisikan yaitu seseorang yang menitipkan hartanya kepada orang yang dipercaya untuk disimpankan. Nah, begitu kira-kira bahasa secara istilah. Tapi dalam dunia perbankan era modern ini al-wadiah itu disebut dengan tabungan atau depository. Sebelumnya telah saya jelaskan tentang ta'rif atau definisi ekonomi syariah. Di dalamnya ada prinsip dasar ekonomi syariah yang menurut Khuduri itu ada 3 prinsip di dalam ekonomi syariah. Yang pertama prinsip Tauhid in Brotherhood, yaitu tentang Tauhid keesaan Allah dan Brotherhood persaudaraan. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip kerja dan produktivitas, dan yang ketiga adalah prinsip keadilan distribusi atau distributive justice. Ketiga prinsip ini itu hanya bersifat narasi. Bersifat narasi, apakah dia Tauhid in Brotherhood, yang kedua prinsip kerja keras dan produktivitas, dan yang ketiga adalah prinsip keadilan distribusi atau keadilan distributive justice. Itu hanya bersifat narasi. Harus ianya dikembangkan dalam tataran praktek sehingga terukur benar apa itu yang disebut dengan adil, apa yang disebut dengan produktivitas, kemudian apa yang disebut dengan prinsip persaudaraan dan tauhid itu tadi. Nah, ekonomi syariah itu menjawab dari narasi-narasi tadi kepada tataran prakteknya, sehingga dia bisa diukur secara baik dan benar dan terang benderang. Nah, yang kedua, apa yang mendasari atau dasar hukum dari al-wadi'ah? Tentunya sebelumnya juga saya telah menyampaikan bahwa di pohon ilmu ekonomi syariah, pohon ilmu ekonomi syariah itu di akarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian di batangnya ada usul fikih, ya. Kemudian ada ekonomi terika, metodologi gitu ya. Kemudian di 2 cabang itu ada mikro dan makro, ya kan. Di rantingnya ada fiskal, moneter. Kemudian di ranting berikutnya ada dunia perbankan gitu ya. Sampai kepada daun dari pohon itu, yaitu mencapai kesejahteraan, kemakmuran, keadilan yang diridhoi Allah. Itu kira-kira gambaran pohon ilmu ekonomi syariah yang telah saya jelaskan sebelumnya di ta'arif ekonomi syariah atau definisi ekonomi syariah, yang di dalamnya ada saya jelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, kemudian pohon ilmu ekonomi syariah. Karena di akar ekonomi syariah itu landasannya adalah Al-Quran dan hadis, maka al-wadi'ah ini juga kita mesti melacak ayat-ayat Al-Quran yang mendasarinya. Satu ayat yang saya temukan misalnya di An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah atau titipan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini soal titipan. Kemudian bisa dilacak di surah Al-Baqarah 283 juga yang berbunyi, fa in amana ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbah. Yang artinya,
Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua ayat ini menjadi dasar. Kenapa dua ayat ini saya sampaikan? Di setiap produk pun akan saya sampaikan dasar hukum ini, karena kita bersepakat bahwa di penyampaian yang pertama kemarin telah saya sampaikan bahwa pohon ilmu di akarnya itu adalah Al-Quran hadis di dalam hazanah keilmuan ekonomi secara umum. Pun di dalam ekonomi syariah yang menjadi akar pohon di dalam pohon itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ketika kita telah memahami tentang bahwa al-wadi'ah atau wadi'ah itu adalah tabungan, titipan, di situ adalah ada prinsip titipan dengan produk wadi'ah atau tabungan, atau bisa juga disebut dengan depository. Maka untuk lebih jelasnya kita mesti memahami tentang macam-macam wadi'ah. Jadi ada dua wadi'ah yang mesti dipahami oleh kita. Yang pertama itu wadi'ah yad amanah. Pertama yaitu wadi'ah yad amanah, yang kedua adalah wadi'ah yad dhamanah. Wadi'ah yad amanah ini titipan sederhana saja, prakteknya sangat gampang. Di zaman Rasul itu dulu sering terjadi itu para sahabat menitipkan hartanya di Rasul. Dalam dunia modern sekarang itu juga harus dijawab. Tantangan zaman ini juga oleh fikih muamalah, ini oleh fikih pada umumnya mesti dijawab, karena kebutuhan umat itu semakin kompleks, kebutuhan masyarakat semakin kompleks, sehingga sarana adanya hukum-hukum syariah itu juga mesti menjawab dan memberikan sarana kemudahan kepada umatnya. Untuk itu memang harus dipahami oleh kita, wadi'ah itu ada dua, yad amanah dan yad dhamanah. Apa itu wadi'ah yad amanah? Wadi'ah yad amanah itu titipan murni tanpa ada imbalan tertentu, dan tidak boleh titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Itu tidak boleh. Tapi ketika itu sudah bersepakat, ada konsekuensinya. Konsekuensi pertama adalah si penabung tadi dengan instrumen wadi'ah yad amanah tidak mendapatkan fee atau bagi hasil dari uang yang dititipi. Pun perbankan tidak boleh menjalankan, hanya pure dia menitipi. Dan di tabungan ini juga di beberapa perbankan syariah tertentu titipan Anda tidak dikurangi sesen pun. Tidak dikurangi sesen pun. Kemudian kelonggaran berikutnya adalah tabungan Anda yang wadi'ah yad amanah ini boleh diambil kapan saja. Apakah langsung datang ke perbankan untuk melakukan transaksi pencairan, atau Anda melakukan pengambilan di ATM atau anjungan tunai mandiri yang difasilitasi oleh perbankan. Misalnya boleh diambil kapan saja. Itu yang tentang wadi'ah yad amanah. Tapi yang kedua adalah wadi'ah yad dhamanah. Di wadi'ah yad dhamanah ini beda sedikit prinsipnya dengan wadi'ah yad amanah. Karena wadi'ah yad dhamanah itu harta yang Anda titipi bersepakat dengan lembaga terpercaya, apakah itu perbankan syariah atau operasi syariah, bersepakat Anda kedua belah pihak ini untuk harta yang dititipi itu boleh diinvestasikan ke dunia bisnis. Apakah itu investasi mudharabah, musyarakah, atau yang lainnya, atau investasi misalnya pertambangan, perikanan, ya kan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Itu bersepakat di wadi'ah yad dhamanah, sehingga di situ ada konsekuensi. Konsekuensi pertama yaitu nisbah bagi hasil. Tentunya dia memakai instrumen profit and loss sharing. Profit and loss sharing atau bagi hasil ya. Kalau untung sama, kalau rugi sama juga, ditanggung oleh kedua belah pihak.
Nah, wadiah yang dhamanah ini yang sering terjadi di dunia perbankan. Hanya saja wadiah yang dhamanah dia ada satu instrumen namanya depository atau deposito mudharabah. Deposito mudharabah. Karena bersepakat tabungan Anda itu boleh dijalankan oleh dunia perbankan, maka ketika dia sudah bernama depository atau deposito mudharabah, maka tidak boleh sewaktu-waktu bisa diambil. Tidak boleh kapan saja diambil. Dia berjangka apakah dia 1 tahun atau berapa tahun gitu, baru boleh diambil. Tidak boleh kapan saja diambil. Karena ada kesepakatan ketika sudah investasi deposito mudharabah di situ, ada waktu yang telah disepakati karena akan memberikan waktu kepada perbankan untuk menjalankan usahanya. Apa keuntungan perbankan dari penarikan dana-dana pihak ketiga atau nasabah ini? Tentunya perbankan secara permodalan dia akan tambah kuat, likuiditasnya dia terjamin, modalnya akan kuat. Ketika modal kuat, dia akan menimbulkan kepercayaan publik Nah, saya ingin lanjutkan di wadiah yang dhamanah. Nah, ini sering terjadi ya, wadiah yang dhamanah. Daripada harta kita idle, misalnya kan, harta kita idle dan kalau disimpan di rumah saja itu mungkin pertama tingkat keamanannya tidak terlalu terjamin, maka ada lembaga terjamin seperti dunia perbankan bisa menampung itu dalam tataran prakteknya. Itu yang mesti dipahami dari dua wadiah yang amanah dan wadiah yang dhamanah. Kemudian dari wadiah ini tidak hanya sekedar dia menyimpan atau menitip harta dalam bentuk uang. Wadiah ini juga bisa memfasilitasi Anda bisa menitipkan selain uang, misalnya surat-surat berharga, ya kan, sertifikat segala macam. Sertifikat atau surat-surat berharga itu bisa disimpan. Itu ada disebut sebagai safe deposit box ya dalam dunia perbankan. Maka orang yang sudah mempunyai harta banyak, aset yang banyak, kemudian dibuktikan dengan surat-surat berharga, maka itu boleh disimpan di bank. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Karena bank itu adalah bersifat jasa, maka perbankan tentunya dia akan mengambil, bersepakat dengan orang yang menyimpan itu ada biaya penyimpanan namanya, biaya penyimpanan. Nah, teman-teman sekalian, itu sekelumit atau penjelasan singkat tentang wadiah, bahwa saya ingin mengatakan wadiah atau tabungan ini dalam bahasa sekarang itu sebenarnya sudah terpraktekkan di zaman Rasul. Hanya saja memang di era sekarang itu harus terjawab dengan baik dan benar karena kebutuhan masyarakat itu semakin kompleks. Untuk itu fikih itu harus melakukan adaptasi dengan syarat dia tidak melanggar prinsip-prinsip yang saya bacakan di awal tadi, yang saya sebutkan di awal tadi. Dia tidak boleh dia melanggar aturan-aturan syariah. Itu secara prinsip, secara umum. Menurut Khuduri itu sudah terang benderang saya jelaskan di awal tadi, bahwa prinsip-prinsip, narasi-narasi dalam bentuk 3 prinsip itu tadi dia mesti terukur dengan baik melalui prakteknya di dunia perbankan, kemudian di dunia koperasi syariah misalnya, yang tentunya itu diharapkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Demikian penjelasan tentang al-wadiah ini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang produk-produk yang lain
untuk mengukur secara pasti tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, apakah itu tauhid brotherhood, kemudian apakah itu prinsip kerja keras dan produktivitas, kemudian prinsip tentang distribusi, keadilan distribusi atau distributive justice. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.